Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan lab packet tracer tentang mengkonfigurasi pengaturan awal switch. Untuk topologinya di sini terdapat dua PC yang dihubungkan dengan dua buah switch, switch 1 dan switch 2. Selanjutnya untuk tujuan dari lab ini adalah yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memverifikasi konfigurasi default switch. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi pengaturan dasar switch. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengkonfigurasi banner MOTD. Jadi MOTD itu adalah eh, singkatan dari Message of the Day, yaitu pesan yang ditampilkan kepada pengguna ketika mereka baru masuk ke suatu perangkat jaringan. Nah, dalam hal ini contohnya adalah switch. Yang keempat adalah bagaimana cara menyimpan file konfigurasi ke VRAM. Yang kelima, bagaimana cara mengkonfigurasi switch yang kedua. Adapun untuk latar belakang dari lab ini adalah yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi dasar switch. Nah, kita juga akan mengamankan akses ke antarmuka berbasis CLI dan port konsol menggunakan kata sandi yang transkripsi maupun tidak transkripsi atau plain text. Kita juga akan belajar mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Nah, pesan ini juga digunakan untuk memberi peringatan kepada pengguna yang tidak diizinkan bahwa aksesnya dilarang. Baik, langsung saja kita masuk ke part pertama, yaitu memverifikasi konfigurasi default switch. Nah, langkah pertama adalah kita harus masuk ke mode exec privilege. Nah, setelah kita masuk ke mode exec ini, kita dapat mengakses semua perintah yang ada di switch. Namun, karena banyaknya perintah yang eh, istimewa yang konfigurasi perintah operasi, sehingga akses istimewa tersebut harus dilindungi dengan kata sandi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Baik, langsung saja kita masuk ke switch 1. Nah, untuk masuk ke mode exec ini kita gunakan perintah enable dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode exec. Nah, tandanya adalah ada tanda hashtag ini. Kita sudah masuk ke mode exec. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah ada konfigurasi yang berjalan pada switch ini. Nah, untuk melihatnya kita gunakan perintah show running config. Kemudian enter. Di sini muncul tampilan eh, daftar interface yang ada di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 24 interface fast Ethernet dan dua buah interface gigabit internet. Nah, untuk line VTY-nya ini rentangnya dari 0 sampai 4 dan dari 5 sampai 16, yang berarti bahwa switch ini dapat diakses dalam 16 sesi secara bersamaan dari eh, yang menggunakan terminal maupun SSH. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah ada pengaturan konfigurasi eh, startup default. Pada switch ini kita gunakan perintah show startup config. Nah, di sini muncul tampilan bahwa startup config is not present.
yang berarti bahwa masih belum ada konfigurasi yang pernah kita simpan pada VRAM. Baik, langsung kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan eh, membuat basic konfigurasi dari switch-nya. Langkah pertama adalah kita akan memberikan nama pada switch ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa switch ini masih memiliki nama default yaitu switch. Nah, apa sih gunanya kita memberikan nama pada sebuah switch? Gunanya adalah untuk memudahkan kita untuk eh, menandai switch yang ingin kita konfigurasi. Oke, untuk eh, memberikan nama pada switch ini, yang pertama kita harus eh, ketikkan perintah configure terminal untuk masuk ke mode config, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode config, ketikkan perintah hostname S1. Di sini saya memberi nama switch ini dengan switch 1. Nah, di sini namanya sudah berubah dari switch saja tadi menjadi switch 1. Kemudian kita exit dari mode configure ini, masuk ke mode exec lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi eh, akses untuk line console. Nah, kita masuk ke mode config lagi dengan perintah configure terminal dan enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi line console 0. Jadi ketikkan line console 0 dan enter. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan password pada akses line console 0 ini. Passwordnya let main. Ketikkan password let main dan enter. Selanjutnya kita akan menerapkan password let main ini pada saat login, sehingga kita ketikkan login. Oke, kemudian kita kembali lagi ke mode config, terus kita exit lagi ke mode exec. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memverifikasi apakah password yang kita setting tadi sudah berjalan. Kita coba exit lagi. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk password. Jadi password konfigurasi yang telah kita laksanakan tadi sudah berhasil. Kita ketikkan saja password yang telah kita setting tadi, let me in, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mengamankan mode privilege, akses mode privilege. Nah, di sini kita akan memberikan password saat user masuk ke mode exec. Perintahnya adalah ya masuk masuk ke mode exec dulu, ketikan enable. Oke, selanjutnya ketikan perintah
konfigur terminal untuk masuk ke mode config lagi. Nah, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memberikan password untuk enable-nya dengan passwordnya Cisco, tapi Cisco ini maksudnya C1 dolar CO C0. Nah, kita ketikkan saja perintah enable spasi password dan kita ketikkan passwordnya C1 dolar C0, kemudian enter, kemudian exit, enter. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi apakah password privilege ta- tadi sudah berjalan. Kita exit lagi, masukkan password main tadi. Coba kita enable, masuk ke mode exec. Nah, di sini kita diminta password. Berarti konfigurasi mengamankan privilege tadi sudah berhasil. Kita langsung saja masukkan perintah C password C1 dolar C0 dan enter. Nah, selanjutnya kita akan eh, mengecek konfigurasi yang telah kita lakukan tadi, konfigurasi password tadi. Kita ketikkan perintah show running config, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa password dari enable ini ditampilkan secara plain text. Nah, sehingga bisa dilihat oleh semua orang, semua user. Nah, di sini juga untuk password dari switchnya masih plain text juga let main ini. Nah, sehingga kita perlu menerapkan untuk eh, secret password. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kata sandi yang transkripsi untuk mengamankan mode privilege tadi. Nah, kita masuk dulu ke mode config. Nah, tadi kan kita untuk masuk ke mode config kita gunakan perintah configure terminal. Nah, untuk lebih singkatnya kita bisa gunakan perintah config spacity. Nah, ini sama saja kayak perintah configure terminal tadi. Selanjutnya kita ketik perintah enable spasi secret. Di sini kita masukkan passwordnya it's a secret dan enter. Ya, kita exit. Nah, yang kita coba lihat untuk konfigurasinya lagi apakah passwordnya password enable-nya sudah transkripsi. Kita tekan perintah show run. Nah, perintah show run ini sama saja seperti perintah show running configure. Kita lihat di sini bahwa di sini untuk enable secretnya sudah terenkripsi ya. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung secara plain text. Dan ketika enable secret ini sudah diaktifkan, enable secret ini akan menggantikan kata sandi enable biasa tadi.
Nah, sehingga kalau keduanya dikonfigurasi, maksudnya enable secret maupun enable, kita harus menggunakan password yang enable secret. Oke, selanjutnya kita akan mengenkripsi enable dan console password. Nah, perintah yang digunakan adalah bentar, kita selesaikan dahulu ini. Nah, kita bisa lihat ini di sini untuk password koneksinya masih let main ini. Bisa kita lihat masih plain text. Nah, kita akan mencoba untuk mengenkripsi password enable maupun password console. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke mode config D, kemudian jalankan perintah service password encryption. Nah, kemudian keluar dari mode config-nya. Yang selanjutnya kita akan cek apakah password untuk konsol dan enable-nya sudah terenkripsi semua. Kita cek perintah show run. Nah, di sini enable maksudnya juga sudah terenkripsi. Terus untuk password konsolnya juga sudah transkripsi. Jadi untuk eh, konfigurasi untuk enkripsinya sudah berhasil. Hanya kita masuk ke bagian ketiga yaitu mengkonfigurasi emote di banner. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengkonfigurasi eh, pesannya. Nah, untuk konfigurasi pesannya kita harus masuk ke mode config dulu, config T. Nah, kemudian untuk eh, mengkonfigurasi banner MOTD-nya kita ketikkan perintah banner MOTD spasi petik 2. Nah, ini setelah petik 2 ini isi dari pesannya. Di sini kita akan menuliskan this this is a secure system. Authorize access only. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk exit terlebih dahulu. Kita exit lagi. Nah, di sini untuk bannernya sudah muncul. This is secure authorized access only. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan tadi ke VRAM. Kita terlebih dahulu masuk ke konsolnya, kita
kita gunakan password it's a let main, kemudian enable fungsinya it's a secret. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi yang telah berjalan ini yang telah kita lakukan tadi ke konfigurasi startup, sehingga saat switch ini dinyalakan kembali ya, maupun switch ini tiba-tiba mati, kehilangan daya, saat switch itu hidup kembali, maka konfigurasinya langsung menyesuaikan dengan yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk melakukan penyimpanan konfigurasi itu, kita gunakan perintah copy running config spasi startup config, tentu saja. Oke. Nah, di sini konfigurasi runningnya sudah disimpan ke startup config. Kita coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasi startupnya, gunakan perintah show startup config. Nah, di sini untuk konfigurasinya sama persis dengan konfigurasi yang sedang berjalan. Kita akan mengkonfigurasi switch yang kedua. Nah, untuk ketentuannya adalah nama device-nya adalah switch 2. Langsung kita masuk saja ke switch 2-nya. Suka mode CLI. Oke, di sini untuk nama device-nya S2, untuk akses konsolnya diproteksi dengan password let main, kemudian untuk enable-nya passwordnya C1 $C0, dan enable secret-nya it's a secret, dan untuk banner MOTD-nya di sini pesannya authorized access only, unauthorized access is prohibited, and violator will be prosecutor to the full extent of the law. Nah, untuk enkripsi selanjutnya kita akan mengenkripsi semua password yang plain text. Nah, oke. Kemudian kita pastikan konfigurasinya sudah benar dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup. Oke, langsung saja kita enable dulu, enable, kemudian masuk ke mode config, jangan lupa config sparsity, enter. Nah, pertama adalah kita akan mengubah nama device-nya menjadi S2 dengan perintah hostname spasi S2, enter. Oke. Selanjutnya, oh, di sini sudah berhasil diubah untuk nama switch-nya menjadi S2. Oke, selanjutnya kita akan eh, mencoba untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan atau yang sudah kita lakukan, dan startup konfigurasinya kita ketikkan perintah show running configure
running config. Oh, sorry, ini kita harus exit dulu. Kita ke perintah show. Nah, di sini ya, untuk jumlah interface-nya sama aja dengan yang switch satu tadi. Untuk line VTI-nya juga sama. Kita coba cek untuk startup-nya. Nah, ternyata untuk startupnya masih belum pernah ada konfigurasi yang tersimpan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan password ke line konsolnya. Kita masuk ke mode config lagi. Kemudian kita pilih line konsol yang akan kita konfigurasi. Oke, ketikkan password, let me, dan enter. Selanjutnya kita terapkan ke login. Login. Kemudian kita akan konfigurasi untuk privilege-nya, enable-nya. Langsung saja ketikkan perintah enable password spasi C1 dolar C6 enter. Kemudian exit dulu. Kita cek exit dulu. Ini maksudnya let main. Kita coba cek untuk enable kembali. Kita minta password. Nah, kita masukkan passwordnya C1 dolar C2 enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi enable secretnya. Masuk ke mode config dulu. Config T. Oke, kemudian perintah enable secret it's a secret. Nah, ini untuk memberikan eh, kata sandi pada saat kita enable. Dan kita exit dulu. Kita coba lihat konfigurasi yang telah kita lakukan. Di sini untuk enable secretnya sudah berhasil dan sudah transkripsi untuk enable secretnya, dan akan tetapi untuk enable passwordnya ini masih plain text sehingga kita harus mengenkripsinya. Nah, di sini juga untuk konsolnya login konsolnya passwordnya masih plain text juga. Kita akan mengenkripsi seluruh password. Ketikkan perintah service. Kita masuk ke mode config dulu. Nah, kita ketikkan perintah service password encryption exit. Oke, kita coba cek show run.
Nah, di sini ini passwordnya sudah transkripsi. Kemudian untuk konsol, paket konsolnya juga sudah transkripsi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi banner MOTD-nya. Nah, kita masuk ke mode config terlebih dahulu. Config T, terus ketikkan perintah banner MOTD. Terus di sini authorize access on put authorize access is prohibited and view the will be restricted to the extent of the log meter. Kita coba cek pas sudah berhasil, exit lagi. Nah, di sini sudah berhasil untuk banner MOTD-nya tampil. Nantinya kita akan mengcopy atau menyimpan konfigurasi yang telah berjalan ini ke VRAM agar saat switch 2 ini reboot atau hidup kembali, konfigurasinya sama seperti yang saat ini berjalan. Kita masuk dahulu ke konsolnya. Oke, enable. Passwordnya tadi is secret. Oke, kemudian untuk mengcopy konfigurasinya, tekan perintah copy dan start. Nah, ini perintah ini sama seperti yang copy run config spasi start config. Ini untuk perintah singkatnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek untuk konfigurasi. Kita cek untuk konfigurasi berjalan maupun yang startupnya. So kan di sini sudah oke, benar. Nah, kita cek show start. Nah, kemudian enter. Nah, oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Di sini juga untuk completionnya sudah 72. Kita coba cek hasilnya. Assessment. Sudah selesai semua. Oke, langsung saja. Untuk kesimpulan dari lab kali ini adalah yang pertama kita mengetahui terkait pentingnya mengamankan untuk perangkat jaringan tersebut. Nah, yang kedua adalah eh, terkait konfigurasi pesan MOTD ini eh, berguna untuk memberikan informasi kepada pengguna yang masuk ke perangkat switch kita. eh, Kita dapat menyampaikan informasi seperti kebijakan keamanan, informasi kontak ataupun peringatan. Nah, ini membantu meningkatkan
kesadaran keamanan dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan mematuhi aturan dan batasan yang berlaku. Yang ketiga adalah eh, konfigurasi yang telah kita lakukan, kita simpan ke dalam environment. Nah, ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang telah kita lakukan, konfigurasi yang telah kita lakukan ini tidak hilang saat perangkat jaringan ini reboot maupun tiba-tiba kehilangan daya sehingga mati. Nah, ini sangat-sangat berguna. Dan juga eh, penyimpanan pada environment ini juga sangat membantu untuk menjaga konsistensi konfigurasi dan menjaga dari kehilangan konfigurasi yang sangat berharga. Lanjutnya untuk kesimpulan keempat adalah terkait untuk enkripsi password. Jadi untuk password ini apabila kita tidak enkripsi sangat mudah untuk dilihat oleh semua orang. Sehingga eh, sangat penting untuk meningkatkan keamanan dengan mengenkripsi password. Sehingga bahaya eh, pengungkapan password dapat diminimalkan karena password tidak disimpan dalam bentuk plain text dan mudah dibaca. Ini kesimpulan terakhir adalah penting untuk memastikan bahwa konfigurasi yang kita terapkan pada perangkat jaringan ini konsisten dan sesuai dengan kebijakan keamanan yang diterapkan. Nah, ini mencakup penggunaan password yang kuat, penyimpanan konfigurasi yang teratur, dan penerapan praktek keamanan yang disarankan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, kita coba tadi, konfigurasi dasar pada switch dapat dilakukan dengan lebih aman dan efektif dan membantu memastikan keamanan serta keandalan jaringan secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.